barang dengan nomor induk 1732150009. Perkenalkan, nama saya Kristi Muraida dengan nomor induk 173215040. Perkenalkan, nama saya Remalia Ebenezer Ambesa. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mendukung tugas akuntansi perpajakan kami dalam ujian akhir semester. Kami akan membahas tentang pengungkapan pihak berelasi dan aspek perpajakannya. Kita masuk ke peta konsepnya. Yang pertama, kami mempunyai 7 materi dalam peta konsepnya, yaitu pengertian pihak berelasi dan bukan pihak berelasi. Yang kedua, pengungkapan pihak berelasi. Yang ketiga, hubungan istimewa atau afiliasi. Yang keempat, pihak-pihak apa saja yang berelasi menurut perpajakan. Yang kelima, metode kewajaran harga transaksi antar pihak berelasi. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan transfer pricing. Dan yang terakhir, akan didukung dokumentasi dan kewajiban pengisian SPT tahun terkait pihak berelasi dan transfer pricing. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, pengertian pihak berelasi dan bukan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi menurut P-Saka nomor 7 adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Menurut P-Saka nomor 7 pula, pihak berelasi dengan entitas terdiri dari 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu orang atau keluarga dekat entitas yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor. Orang atau keluarga dekat entitas pelapor disebut berelasi dengan pelapor jika dia memenuhi 3 kategori. Yang pertama itu memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor. Yang kedua, memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor. Dan yang terakhir, merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor. Misalnya, menjabat sebagai direktur atau komisaris. Kategori yang kedua yaitu suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor. Suatu entitas disebut berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu dari beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama. Yang kedua, salah satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama. Yang ketiga, kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama pula. Yang keempat, entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi. Yang kelima, entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi oleh angka pertama. Yang terakhir, orang yang diidentifikasi pada angka pertama memiliki pengaruh signifikan atau entitas merupakan personil manajemen kunci entitas. Kemudian saya akan membacakan pengungkapan pada P-Saka 7, yaitu pertama, hubungan antara entitas induk dengan entitas anak itu diungkapkan terlepas dari apakah yang telah terjadi transaksi antar mereka atau tidak. Kedua, entitas harus mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak berelasi. Selain itu, entitas juga harus mengungkapkan sekurang-kurangnya informasi berupa jumlah transaksi, jumlah saldo termasuk komitmen, pengisian piutang ragu-ragu, dan beban atas piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang. Yang ketiga, yaitu ketika terdapat transaksi maka diungkapkan terpisah berdasarkan kategori, yaitu entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama, pengaruh signifikan, entitas anak, ventura bersama, personil manajemen kunci, pihak-pihak berelasi lainnya. Kemudian ada kompensasi personil manajemen kunci, diungkapkan secara total untuk setiap item, imbalan jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. 5. Itu ada entitas tidak perlu mengungkapkan transaksi, komitmen, dan saldo atas transaksi afiliasi itu dengan 1. Pemerintah memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor. Kedua,
Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut. Kemudian dari entitas pelapor itu hanya cukup mengungkapkan nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor. Yang kedua, informasi berisi sifat dan jumlah transaksi yang secara individual signifikan dan secara kolektif signifikan. Kemudian saya akan membacakan hubungan istimewa menurut pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Yang pertama itu wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya, yaitu hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak itu berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Hubungan istimewa menurut pasal 2 Undang-Undang menurut PPN, yaitu dijelaskan ada 2 poin, yaitu pertama, 2 atau lebih pengusaha langsung atau tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan pengusaha yang sama. Yang kedua itu pengusaha yang satu menyertakan modal 25% atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha yang lain, atau hubungan antara pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% atau lebih pada dua pihak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir. Kemudian ada pihak berelasi menurut pajak. Hubungan istimewa antara pengusaha kena pajak atau PKP dengan pihak yang menerima penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau disebut JKP dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain karena faktor kepemilikan atau penyertaan dan adanya pengusaha melalui manajemen dan pengusaha teknologi. Kemudian ada faktor-faktor penyebab terjadinya hubungan istimewa. Menurut usaha, hubungan di antara pihak-pihak bersangkutan berkenaan dengan usaha antara wajib pajak pemberi dengan wajib pajak penerima. Yang kedua, pekerjaan, yaitu hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan antara wajib pajak pemberi dengan wajib pajak penerima berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga, itu ada kepemilikan atau penyertaan modal. Hubungan istimewa dianggap terjadi apabila hubungan kepemilikan berupa penyertaan modal baik secara langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih. Dan di sini ada disertai contoh, yaitu penyertaan langsung maupun penyertaan tidak langsung. Bila penyertaan langsung itu misalnya PT V memiliki 45% saham PTW dan kepemilikan tersebut merupakan penyertaan modal secara langsung lebih dari 25%. Kalau yang tidak langsung, PT JW, PTW di atas 50%, saham PTX, PT V sebagai pemegang saham PTW secara tidak langsung memiliki penyertaan PTX sebesar 25%. Kemudian ada faktor istimewa menurut penguasaan baik melalui manajemen maupun teknologi. Hubungan istimewa antar pengusaha dapat terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen dan pengguna teknologi. Hubungan istimewa terjadi apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Contohnya itu melalui manajemen maupun melalui teknologi dapat dilihat. Dan kemudian slide berikutnya akan dibacakan oleh Ida. Baik, di sini saya akan membahas tentang metode kewajaran harga transaksi antara pihak berelasi. Dibagi atas 4. Yang pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Yang kedua, metode harga penjualan kembali. Yang ketiga, metode biaya plus. Dan yang keempat, metode pembagian laba. Yang berikut saya akan membahas tentang transfer pricing menurut perpajakan. Transfer pricing menurut perpajakan merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud maupun transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan.
Berikut saya akan membahas tujuan transaksi transfer pricing. Yang pertama, mengoptimalkan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Dan yang ketiga, sebagai evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang keempat, untuk mengurangi risiko keuangan. Dan yang kelima, membantu mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam, untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk mengurangi risiko pengambilan komoditi.